Pernahkah terlintas di benakmu, bahwa hubungan asmara, terkadang hanyalah drama yang penuh kepalsuan? Kamu dibuat gemas oleh sahabat atau saudara, yang tidak mengambil sikap tegas, atas perselingkuhan pasangannya. Bukannya bertindak, ia malah seperti menutup mata. Ia berpura-pura tidak mengetahuinya, apalagi memedulikannya, sekalipun semua orang di sekitarnya telah memberitahunya. Inilah beberapa sebab, mengapa orang memilih untuk tutup mata, tentang perselingkuhan pasangannya. 1. Sejak sebelum menikah, ia sudah tahu sifat pasangannya yang suka selingkuh. Dia gak kaget, dengan kabar perselingkuhan pasangannya. Rekam jejak pasangan, memang tidak bersih dari perbuatan selingkuh, atau menggoda lawan jenis. Ia tahu itu, semenjak mereka masih berpacaran. Bisa dibilang, keputusannya untuk tetap menikah, sama dengan membeli seluruh risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Sekalipun dia berharap pasangannya akan berubah, ia telah siap bila perselingkuhan terjadi juga. Maka dari itu, kini dia lebih suka menampilkan ketenangan, daripada panen komentar yang menyalahkan keputusannya dahulu. 2. Berpikir bahwa dengan pura-pura tidak tahu, ia terhindar dari perasaan terluka yang lebih hebat. Baginya, selama kebenaran tidak diakui, itu bukan kebenaran. Ini seperti usaha membohongi diri, atas kenyataan yang terjadi. Seseorang tidak cukup berani, dan sanggup menghadapinya secara langsung, sehingga memilih menghindarinya sebisa mungkin. Apakah sekarang, dia sama sekali tak bersedih? Tentu saja ia tetap terluka. Namun menurutnya, luka yang sekarang dirasakannya, masih jauh lebih ringan, ketimbang kalau dia mengakui, ada yang bermain api dalam rumah tangganya. 3. Menghindari konflik terbuka dengan pasangan. Sekarang pun, ia pasti sudah mengalami konflik batin. Namun, konflik batin ditambah konflik terbuka dengan pasangan, akan membuat keadaannya makin buruk. Jadi, ia bertahan dalam satu jenis konflik saja. Dia bergelut dengan perasaan kecewa dan terluka. Dalam diam, ia sesungguhnya merasakan pergulatan batin, yang tak kunjung berakhir. Dia cuma tidak mau ada pertengkaran, dengan pasangannya. 4. Petunjuk ke arah perselingkuhan ada, tapi tak punya bukti yang kuat. Sebanyak apapun petunjuk, yang mengindikasikan pasangannya tidak setia, ini tak dapat meyakinkannya. Harus ada bukti dulu, sebelum ia akan menanyakannya pada pasangan. Dia gak mau main tuduh, yang jika keliru, akan meretakkan hubungannya dengan pasangan. Bagaimana, seandainya bukti itu tak pernah ada? Boleh jadi, ia juga akan menganggap perselingkuhan itu tidak nyata. Bahkan, meski hatinya sendiri mengatakan berbeda. Ini keputusan yang praktis, biar dia berhenti, memikirkan kemungkinan perselingkuhan tersebut. 5. Tidak peduli tentang perselingkuhannya, terpenting siapa yang diakui sebagai suami atau istri sah. Untuk sebagian orang, apa yang tertera di atas kertaslah yang terpenting. Termasuk, dalam menyikapi perselingkuhan pasangan. Ibaratnya, pasangannya boleh berselingkuh dengan siapa saja. Asalkan, pasangan hanya mengakui dirinya sebagai suami atau istri yang sah, ini sudah cukup. Terserah, hatinya sebetulnya dikuasai oleh siapa. Terpenting, dia menang di mata hukum. Hak-haknya beserta anak tetap terjamin, termasuk kelak dalam urusan pembagian warisan. 6. Perselingkuhan masih dalam batas toleransinya. Mungkin terdengar aneh bagimu, ada orang yang masih mampu menoleransi perselingkuhan pasangannya. Namun, kompromi seperti ini memang ada, dalam sejumlah rumah tangga. Tujuannya, semata-mata untuk menghindari pernikahan yang mudah putus. Contohnya, ia masih bisa menoleransi perselingkuhan pasangan, asalkan selingkuhannya tidak sampai dibawa ke rumah. Toleransi atas perselingkuhan pasangan, dapat pula dikarenakan, dia cuma hobi mengirim pesan mesra, dan menggoda di media sosial, tak lebih dari itu. 7. Dia sendiri tidak sesetia yang seharusnya.
Perselingkuhan dibalas dengan perselingkuhan. Inilah yang menggambarkan keadaan rumah tangga mereka. Ketika dia menyadari bahwa dirinya juga pernah berselingkuh, ia tak bisa berbuat banyak menghadapi perbuatan selingkuh pasangannya. Kesannya, dia sok suci dan egois. Pernikahan mereka memang sudah jauh dari kata ideal dan bahagia. Sekarang, mereka cuma mempertahankan status sebagai suami istri. Bahkan, sama-sama punya selingkuhan dapat terasa sebagai bentuk keadilan, walau ini tidak masuk akal bagi orang lain.